Dari kemana, Pak? Saya Mas, dari tadi mau membuat laporan Mas kepada pihak yang tidak berwajib. Atas tujuan apa, Pak? Saya tadi Mas, mau melaporkan diri saya sendiri. Gitu. Karena saya telah Mas, melakukan perbuatan pencemaran nama baik terhadap diri saya sendiri. Jadi saya itu istilahnya telah membuat perbuatan yang sangat tidak menyenangkan terhadap diri saya sendiri. Dari hasil uang ojek saya pagi, siang, hujan-hujanan sampai jatuh saya bangun lagi. Jatuh juga saya bangun sendiri dok, nggak ada yang bangunin. Oke. Saya pengen ngomong banyak kayak gitu, ini penyakit saya begini, tapi saya di depan dia tuh terdiam dok. Baca bacaan dalam hati sambil memohon kepada Allah untuk diberikan kekuatan goib. Wow. Ini Udin bohong dengan saya. Karena dia duduk di sini, dia bilang dia nggak sakti, Pak Dokter. Ini bohong, Hans. Bohong. Sakti loh dia. Kata saya kan ini kan kalau saya lihat di YouTube ini kan nggak ada mahar-mahar. Ya kan, apalagi tadi Udinnya juga ngomongnya kasihan orang ini perlu kita bantu. Kok ini pas saya digiring ke kamar mandi, mau dibersihin, kok jadi bayar 5 juta gitu kan. Nah penyakit dari si Nuri ini ditransfer ke santrinya. Oke. Lalu santrinya ini kesurupan tuh kemasukan, gandarwo waktu itu. Yang sakit ini siapa, Mas? Sebetulnya si Nuri, yang saya mau anterin ini saya nganterin si Nuri. Kenapa kamu juga di Ruqyah? Mungkin karena nominalnya 3 juta kali ya. Sebenarnya kalau sekarang mah kayaknya bodoh gitu, bener kata dokter ya kan, yang datang ke orang pintar orang goblok. Samsudin mau kawin, potong rambut panjang jangan jadi perempuan. Hari ini kita bahas lagi Udin sedunia. Jadi kita bahas dari semua segmen ya. Dari Ustadz sudah, dari segi keagamaan sudah, dari segi orang dalam juga sudah. Dan nggak pas ya kalau kita nggak ngomongin korbannya. Katanya banyak korbannya, pasiennya ratusan. Setiap hari loh, katanya korbannya berapa sih? Ratusan, 1 jutaan ya katanya, jutaan ya. Keren banget loh, jutaan loh pasiennya. So kalau dihitung-hitung tuh nggak waras. Dan ternyata dari semua kalau pasien, seorang kaum muslim melihat jin, itu daguan syahadat, itu yang saya bantah. kalau seorang muslim Melihat jin, diragukan syahadatnya. Dan keluar, ibarat kata, akan keluar di agamanya. Oke. Apabila seorang muslim bisa melihat jin, terus ada yang bilang muslim itu patut diragukan syahadatnya, maka ini akan dibantah, akan dibantah. Tapi orang ini, jin dan ini tidak memiliki dalil apa-apa loh. Jangan hadis Udin. Kalau aku ciptakan manusia dengan jin untuk menyembahku, kan itu ada. Oke. Di dalam untuk membedah, karena kan ini kan membedah tentang indigo dan dukun apa gimana sih? Alhamdulillah ya, caranya berjalan lancar. Memang tujuan kita adalah mengedukasi masyarakat supaya lebih cerdas lagi dan tidak mudah tertipu dengan trik-trik perdukunan. Tapi kita juga bahas dari perspektif metafisika berdasarkan Islam, ya, Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga dengan akal sehat yang itu jadi bidangnya Mas Marcel tadi. Ya betul. Ini pertama kali pertama kali kolaborasi di dunia off air. Karena kan biasanya di on air kan beberapa kali juga. Jadi ya kayak kita berusaha menjangkau juga orang-orang yang mungkin belum nonton kita di YouTube ya. Jadi bisa teredukasi juga dan bisa lebih merata lagi agar masyarakat Indonesia tidak menganggap hal yang bukan goib itu dianggapnya goib, biar nggak kayak gitu. Karena kita berusaha menjelaskan yang goib kayak gimana, yang bukan goib kayak gimana gitu. Banyak yang berusaha membedakan mana goib mana klinik. Iya benar. Betul. Iya. Dan itu penting untuk dipahamkan ke masyarakat bahwa yang goib itu ya dalam Quran dijelaskan hari kiamat, ya, qada dan qadarnya Allah, apa yang terjadi di hari esok itu masuk ya kepada takdir, keimanan pada takdir malaikat yang mencatat kanan kiri kita. Karena kalau kita yakin terhadap hal goib pasti ya akan lurus keimanannya, lurus lisannya, lurus perilakunya. Karena itu adalah iman pada yang goib. Tapi kalau klinik, ya mohon maaf, sakit mah dikit, keluar paku, keluar keris kecil, itu klinik namanya, bukan goib. Trik horor. Oke. Tapi Pak Ustadz, komentarnya tentang Marcel yang sekarang lagi jadi perbincangan gitu kan, seperti apa sih gitu kan? Saya mendukung beliau 100% untuk membongkar trik-trik sulap yang
dianggapnya itu adalah sebuah karunia dari Allah. Karena oknum-oknum itu mengatasnamakan Islam. Akhirnya orang-orang yang mungkin tidak suka sama Islam bisa menjadikan ini sebagai celah menghina Islam lebih dalam. Wah, ini Islam agama yang suka mengajarkan hal-hal yang aneh-aneh, yang halu lah, yang apa. Alhamdulillah dengan hadirnya Mas Marcel ini, trik-trik sulap itu bisa dibongkar. Ya, tapi perlu ingat ya bahwa kita selalu kaum muslimin, kita juga percaya ada yang namanya sihir. Ya, sihir itu ada dan dijelaskan dalam Al-Quran. Tetapi percaya omongan tukang sihir kita tidak. Kita katakan dengan tegas tidak boleh. Ya, jadi yang saya maksud, makanya ketika saya bilang santet metode goib itu nggak ada, santet bukan sihir. Ya. Jadi saya pribadi, kalau Ustaz Faizal mungkin masih menyamakan santet itu sihir. Kalau saya pribadi di dunia saya, santet dan sihir itu dua hal yang berbeda. Jadi ketika saya mengatakan santet nggak ada yang metode goib, ini bukan berarti sihir nggak ada. Karena santet itu metodenya kalau nggak ancaman ya racun gitu, dari yang saya pelajari. Sedangkan sihir saya pribadi membedakannya gitu. Jadi cuma perbedaannya antara santet dan sihir itu perbedaan istilah kata aja ya, berarti? Bukan. Kalau Ustaz Faizal iya. Kalau saya ya. Kalau saya benar-benar mendalami dan membedakan itu. Sihir itu biasanya penyihir nggak jualan terima jasa santet gitu ya. Iya, nggak jualan. Yang asli ya. Yang asli itu nggak jualan kayak gitu. Biasanya yang asli itu menggunakan sihirnya ketika barang pribadi atau wilayah pribadinya tuh diganggu sama orang lain. Kayak misalnya dia pekerjaan utamanya petani, terus tanahnya mau diambil orang. Nah baru biasanya digunakan sihir. Bukan orang-orang yang terima jasa pilot santet itu fake semua. Kalau perspektif saya boleh saya jelaskan? Iya boleh. Kalau perspektif saya pribadi ya, kalau sihir itu kan bahasa Arab, sihir dari bahasa Arab, yakni ada yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Mulai muncul itu memang ketika Kesultanan Islam mulai bangkit di tanah Jawa ini khususnya. Sebelum itu santet adalah sebuah istilah, mengistilahkan sihir dari Jawa Timuran. Di Jawa Tengah disebutnya tenung, teluh di Jawa Barat, teluh ya, kemudian ada sokna dan lain-lain ya, ada banyak sebutannya. Dan kalau dalam hazanah keilmuan yang saya pelajari di Muqaddimahnya Ibnu Khaldun, contohnya yaitu masuk ke ranah sihir, santet dan sihir. Kalau saya pribadi sama, kalau Mas Marcel beda. Ya beda. Hanya itu aja sih, masalah definisi saja. Definisi aja, iya. Jadi intinya Mas Marcel ya sama kayak saya. Bahwa sihir itu ada. Cuma kalau santet perspektif Mas Marcel adalah dengan racun dan teror. Iya, teror, ancam. Kalau saya santet sihir ya ada yang metode goib dengan setan. Oke. Intinya sama lah. Sama, cuma beda definisi. Beda definisi. Pak Marcel, kemarin baru ada Polda Jatim ya ke sini dan BAP di Polsek Cilandak. Boleh diceritain nggak, Pak Marcel? Seperti apa sih? Ya, kalau kemarin sih dimintain keterangan sebagai pelapor ya. Itu sebagai pemeriksaan atas laporannya Mas Udin. Yang katanya diduga pencemaran nama baik. Dan Polda Jatim pun menuntut Mas Udin untuk pembuktian, namun Mas Udinnya nggak mau. Polda Jatim tuh udah berusaha, ya udah daripada dijadiin drama lapor-laporan, ketemu aja yuk sama Marcel, nanti kita siapin arenanya. Tapi Mas Udinnya banyak alasan nggak mau, kata Polda Jatim. Jadi kemarin ya Polda Jatim akhirnya saya ajarin sulap. Iya beneran, akhirnya foto-foto kemarin kesini tuh. Ada pertanyaan mungkin atau gimana? Ada berapa pertanyaan dan proses BAP-nya seperti apa, Kak Marcel? Pertanyaan saya nggak tahu ya. Kemarin tuh jadi jatuhnya Polda Jatim nanya kayak maksud buat video yang kata dia tuh itu mencemarkan nama baik dia tuh, ditanya itu maksudnya sebenarnya videonya kayak gimana. Ya saya jelaskan itu edukasi, yang saya bahas triknya bukan si Mas Udinnya. Triknya dia praktekkan itu. Jadi edukasi ya, setelah dijawab dan dicatat semuanya ya kita lihat aja nanti ke depannya apakah diproses atau enggak. Karena itu kan cuma minta keterangan klarifikasi aja. Berarti dari Polda Jatim mau mendamaikan kalian? Maksudnya mau mempertemukan? Polda Jatim tuh nggak mau mendamaikan. Mas Udin maunya damai-damai aja, baik-baik. Tapi Polda Jatim menuntutnya untuk pembuktian tetap. Pembuktian. Sini ketemu sama, kalau emang lu ilmunya asli, ketemu ini sama Marcel. Kita buat arena di Polda Jatim gitu. Nanti Marcelnya kita panggil, siapin orang yang dia menurut dia disantet, nanti suruh transfer ke Kelapa. Marcel bisa nggak bongkarnya? Kalau bisa bongkar berarti terbukti dianya gitu. Kalau dari Pak Ustadz sendiri menyikapin hal ini seperti apa, Pak Ustadz? Yang apa? Ya persetujuannya gini. Menyikapinnya gimana? Kalau saya menanggapi bukan ke orang ya, tapi kepada apa yang sudah disampaikannya selama ini.
dan yang dipraktekannya. Ya lebih baik lebih baik legowo saja, jujur. Manusia, jalan selamatnya para nabi dan rasul serta pengikut-pengikutnya itu adalah bersikap wajar, tawadhu. Ya nggak mau dianggap spesial. Kan orang yang seperti itu kadang-kadang pengen dianggap spesial, punya kelebihan. Dan maaf, itu sama seperti sifat-sifatnya iblis. Ya, sifat-sifat api dan angin yang kepengennya itu selalu mulat gitu ya. Kayak gitu. Jadi ya dalam hal ini tinggal pembuktian saja. Kalau misal memang beliau mengklaim bahwa ilmu itu nyata, dibuktikan saja. Kalau enggak ya tinggal ucapkan secara legowo, ini cuma trik untuk hiburan, entertain, kan cukup sudah beres. Iya sebenarnya cuma sampai situ, malah cukup mirisnya kan dijadiin drama ini loh. Dan yang saya ini Mas Marcel, beliau setelah karomah mungkin sudah banyak disebut, akhirnya mengatakan itu ma'unah. Adapun ma'unah kalau dalam kita lihat dari hadis ya, yang 3 orang Bani Israel yang terjebak di dalam gua, itu mereka tidak bisa dengan kekuatannya menggeser batu yang membuat mereka terjebak di dalam gua, tapi dengan tawasul dulu, dengan amal soleh ya, dengan berbakti kepada orang tua, menjauhi zina, dan yang satu lagi ngasih gaji karyawannya yang selama ini beliau tabung kemudian dikasihkan. Baru habis itu Allah hilangkan bencana yang dialami oleh mereka. Itu ma'unah. Ma'unah itu artinya pertolongan untuk orang-orang yang benar keimanannya. Jadi enggak setiap kali bikin konten ma'unahnya datang, enak sekali. Kita bukan Tuhan, kita makhluk yang enggak mempunyai daya dan kuasa. Oke. Tapi bisa dikatakan banyak sekali banyak sekali yang pansos gitu kan, ada lagi yang kayak semacam banyak sekali orang-orang yang pengen tampil untuk mengomentari hal-hal seperti ini. Menurut dirimu seperti apa sih? Ya alhamdulillah saya pribadi bahagia bisa membagi-bagi rezeki ke mereka-mereka itu sih. Salah satunya Sandy Tumiwa yang menantang kamu. Enggak tahu saya. Oh enggak ya? Itu ada karena menantang. Saya memperfokus sama kerjaan-kerjaan, enggak fokus sama drama-drama yang kayak gitu soalnya. Gitu. Bahkan ada yang ngaku juga kalau sebenarnya itu Bang Marcel tuh satu bapak angkat ya, dengan ST12. Nah, itu dia makanya Charlie ST12. Bapak angkatku siapa? Belum pernah punya bapak angkat gua. Gini kan kenal. Kamasal ada berita tuh beredar bahwa salah satu orang tua Kamasal itu dulu adalah, mohon maaf banget Kak, dukun. Bener nggak? Paranormal lah bukan? Orang tua saya Mohon maaf. Purnawirawan Polri. Selesai dari Purnawirawan Polri, dia rental mobil. Udah itu ini makin aneh, lama-lama nih nanti Marcel Rival keturunan Spider-Man nih atau ternyata pesulap merah punya bapak Superman. Ini makin aneh dah menurut saya. Drama-dramaan gini. Bang, soal film polemik ini kan jadi melebar luas gitu. Takut nggak sih Bang nanti keluarga atau istri yang sekarang kan kemarin kan katanya nangis-nangis tuh Bang. Iya. Kalau istri itu nangis-nangis pas saya di lintas sana. Dia khawatir katanya nanti kamu tuh kalau kayak gini pembuktian setiap kali saya pembuktian lo bukan itu doang. Istri tuh khawatir banget karena mempertaruhkan nyawa katanya. Lah saya bilang ke istri saya, nyawa itu nggak bisa dipertaruhkan karena udah ditakdirkan. Mau saya di rumah pun nggak bisa dipertaruhkan. Aneh-aneh aja gimana caranya nyawa dipertaruhkan gitu. Sedangkan nyawa kita akhirnya udah ditentukan gitu. Tapi lo bikin tenang istri sama keluarga gimana sih Bang? Istri maksudnya? Iya istri. Bikin anak. Enggak, bikin mereka tenang, bikin mereka tenang. Supaya nggak kepikiran, supaya nggak khawatir. Nah seperti apa? Iya. Saya traktir makan gitu sih. Paling ya udah saya nggak ada yang nggak khawatir berlebihan gimana. Paling pas pembuktiannya aja. Kalau dari Pak Ustadz sendiri, apakah mendukung? Saya mendukung. Untuk halnya Marcel ini? Saya mendukung. Edukasi yang sangat bagus ini perlu terus didukung. Karena kalau nggak ada yang bergerak, siapa lagi? Jadi mendukung 100% pergerakan Marcel ya, Ustadz? Ya, pergerakan untuk meluruskan ya akidah masyarakat dengan cara beliau. Istilahnya kalau zaman para wali sanak dulu, wali songo, ya Sunan Kalijaga zaman sekarang itu dengan caranya beliau sendiri tampilan milenial ya. Kalau zaman dulu kan tampilan Jawa banget gitu ya. Tampilan milenial. Ya, semoga anak-anak muda jadi nggak banyak yang keblinger loh. Untuk terobsesi punya kekuatan super. Satu pertanyaan terakhir ya. Kak, menanggapi yang Haji Firasaran juga
kemarin ada salah satu dukun yang takut jarum suntik. Menurut kamu seperti apa? Dan menurut Pak Ustadz itu gimana tuh? Kak Marcel dulu, Kak Marcel dulu. Makanya kan kenapa saya nggak mau meladeni yang drama-drama begitu, ujung-ujungnya cuma kayak gitu doang. Ketika pembuktian ya macam-macam alasannya. Biarkan teman-teman artis saya menjadikan itu jadi komedi. Kan dijadiin komedi ya. Mungkin kan masyarakat juga selama ini kan lagi Covid tuh kemarin stres-stres. Nah, dengan munculnya mereka jadi ada bahan tertawaan. Tapi enjoy aja ya menghadapinya, malah bikin ketawa ya orang kayak gitu. Sekali lagi saya fokusnya ke apa yang saya kerjakan, banyak banget pekerjaan nih. Saya pergi pagi pulang pagi sampai sekarang masih. Iya. Bang, Menanggapi menanggapi MUI tadi dibilang, kita baru saja wawancara dengan anggota MUI, dia bilang Bang Marcel ini nggak bisa jadi seperti hakim. Tidak usah ngehakimin para dukun. Karena kan itu kan udah ada porsi-porsinya sebenarnya gitu kan. Nah, dan kalau misalkan pesulap kan emang untuk sebagai hiburan aja, nggak perlu untuk menghakimi. Nah, untuk tanggapan dirimu sendiri seperti apa tentang hal tersebut? Betul, saya nggak menghakimi. Mungkin dia nggak nonton video saya. Lah saya kan cuma menerima undangan terbuka. Saya nggak sumpah, saya nggak pernah tuh datengin orang. Woi lu nipu, woi lu nggak pernah. Mereka yang sini kalau nggak percaya buktiin, ya udah ayo. Saya selalu gitu loh. Coba lihat tuh. Kalau saya tanggepin nih nanti yang kayak Persatuan Gabut Indonesia. Kalau saya tanggepin nanti yang ada seolah-olah tuh pesulap merah kan menghakimi dia sendiri kan siapa yang mulai duluan kan. Saya nggak pernah menanggapi itu karena menurut saya yang apa ya, kayak laki itu tanding kalau sebanding. Oke, artinya memang dirimu hanya sekedar supaya gentle untuk nanggepin ya, bukan untuk mencari sensasi untuk betul, yang menurut saya layak untuk saya tanggapi ya saya tanggapi. Tapi menurut saya ini mah trik receh, masih biarkan teman-teman artis yang menjadikan komedi gitu. Aman ya. Ustadz sendiri sudah melaporkan ke MUI. Tapi ada komunikasi gak sih Bang Marcel dengan pihak MUI, salah satu kayak untuk minta petuah atau mungkin minta konsultasi untuk ke para MUI, NU dan segala macam, karena dengan hal-hal seperti ini dirimu kan takutnya dijudge secara negatif nih. Karena hanya dari diri sendiri, nggak ada konsultasi gitu sama pihak mereka. Ya seharusnya sih menjudge secara negatif ya, sekali lagi bukan hanya saya yang tidak layak menghakimi, mereka pun nggak layak untuk menghakimi saya. Iya betul. Jadi kalau saya dibilang saya nggak menghakimi, ya betul, saya nggak pernah menghakimi. Boleh tonton video saya yang mana yang menghakimi? Nggak ada. Ya, mereka pun seperti itu seharusnya, tidak menghakimi saya. Makanya itu tonton dulu channel-channel saya, gitu, cari tahu seharusnya. Kalau nggak tahu, cuma kan memang di sana beredarnya makin luas karena drama-dramaan ini. Capek menanggapi drama? Ya menanggapi drama, kamu mau diancam ini itu, ditembak. Pakai itu kamu gimana? Cuek aja atau? Cuek aja, karena menurut saya jadi bahan tertawaan juga. Ya luar biasa. Oke. Bang, fashion sekarang nih kok beda dari tumben yang banget sebelumnya pakai. Bang? Oh iya, kenapa? Ini fashion Idul Fitri atau Idul Adha? Iya, saya bukan berarti wah lu biasanya kalau berpakaian fashion Arab gini kan orang wah lu nggak suka NKRI gitu kan, dibentur-benturin. Enggak guys, gue memang suka tuh kayak K-pop-K-popan. Gue suka fashion Arab tuh yang kayak gini, kayak jadi seolah-olah jadi pangeran-pangeran gitu, pangeran Arab. Nah, jadi bukan berarti gue menyukai satu bidang, kan di luar sana banyak. Pak, Mas? Ya Mas? dari kemana Pak? Saya Mas, dari tadi mau membuat laporan Mas kepada pihak yang tidak berwajib. Atas tujuan apa Pak? Saya tadi Mas, mau melaporkan diri saya sendiri, gitu. Karena saya telah Mas, melakukan perbuatan pencemaran nama baik terhadap diri saya sendiri. Jadi saya itu istilahnya telah membuat perbuatan yang sangat tidak menyenangkan terhadap diri saya sendiri. Oh no. Gitu Pak ya? Iya. Terus diterima enggak Pak laporannya Pak? Kadang-kadang diterima, kadang-kadang tidak. Gitu. Lah terus ini Pak Ndul mau di kemana Pak? Saya dari tadi mau ke pasar Mas, going market buy 1 kilo otak. Buat apa Pak? Oh itu harus saya jelaskan Mas, saya tak duduk ya. Saya duduk ya. Oh iya Pak. Jadi gini Mas, Masnya sudah tahu toh, saya ini sudah tahu belum? Belum Pak. Belum? Belum Pak.
Sudah, Oh, harusnya apa, sudah, Pak? Mas. Harusnya sudah. Apa? Saya ini ahlinya ahli, intinya inti, core of the core. Otaknya otak. Gitu. Jadi di dalam otak saya itu ada otaknya, Mas. Di dalam otak ada otaknya otak. Otak, kuadrat otak. Terus tadi malam itu saya mendapatkan mandat, Mas, dari Kang Mas Raja PBB untuk membuat suplemen otak. Karena katanya itu masih banyak yang gagal otak. Jadi otaknya itu hanya sebatas daging, Mas. Tapi otak jenis ini bagus, Mas. Karena itu nanti harganya mahal, ya kan? Karena jarang dipakai gitu, Pak. Nah, itu sudah biasa, Pak. Masnya ini sok tempe. Bukan, Mas, bukan. Itu karena otak hanya sebatas daging. Kamu ini ngagetin aja. Siapa namanya nih? Gus Wahyudin. Kok Gus Wahyudin meneh? Iya. Sekarang mau apa? Mana Kita pembuktian? sudah ketemu. Pembuktian ilmunya asli apa palsu nih? Akan aku buktikan bahwasanya aku punya ilmu yang bisa menghilangkan. Wih, Bisa ngilang kesaktiannya gak iso balik? Coba buktiin kesaktiannya hilangnya. Perhatikan baik-baik. Iya. Ya? Oke. Nah, Imam Syafi'i mengatakan, man za'ama min ahlil adalati annahu yarul jinna abtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyan. Barang siapa dari ahlul adalah. Ahlul adalah kalau zaman sekarang bisa kita katakan santri, kiai, ustadz, ya. Pokoknya orang-orang soleh yang dia terpandang akan ilmu agamanya. Kalau mereka ya sampai ngaku-ngaku bisa melihat jin dalam wujud aslinya yang tak kasat mata. Kami tolak persaksiannya. Dia dicap pendusta, nggak bisa diambil ilmunya lagi. Nah, dan itu dia. Kecuali dia seorang nabi. Di dalam video tersebut kalau kita lihat dan kita perhatikan orang yang duduk di sampingnya dan para jamaahnya mungkin sudah menganggap Mas Faizar ini atau Ustadz Faizar ini sudah sesuai dengan apa yang dimaksud atau dikehendaki Imam Syafi'i di dalam ibarat tersebut. Padahal kalau kita lihat dan kita perhatikan secara seksama ternyata apa yang disampaikan oleh Mas Faizar ini yaitu tidak benar. Pertama tentang nasul ibarat yang dia bacakan, kedua tentang masalah tabyin atau penjelasannya. Intinya di dalam video tersebut Mas Faizar ini melakukan dua kesalahan yang sangat fatal menurut saya. Yang satu ini yang sangat fatal. Yang pertama tentang masalah nasul ibaratnya. Pertama, nasul ibarat yang dia bacakan kalau dia menisbatkan kepada Imam Syafi'i, riwayat yang ada min ahlil adalahnya itu bukan pakai ibarat atau pakai lafadz abatolna syahadatahu. Akan tetapi yang benar itu pakai ubtilat syahadatuhu. Jadi nasul ibarat tersebut kalau memang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i maka yang benar itu bacaannya man za'ama min ahlil adalati annahu yarul jinnah ubtilat syahadatuhu illa ayyakuna nabiyan. Yang benar seperti itu, bukan abtolna syahadatahu. Jadi yang pertama ini Mas Faizar ini salah membacakan ibarat dan parahnya Mas Faizar ini menisbatkan kepada Imam Syafi'i. Karena menisbatkan sesuatu kepada orang yang tidak mengatakan itu adalah dusta. Karena bahasanya itu adalah kalau bahasa Arabnya itu kan nisbatul kalam ila ghairi man haddatsahu fahuwa kidbun. Menisbatkan satu kalam kepada orang yang tidak mengatakannya itu adalah dusta. Dusta ini di kasus apapun tetap dusta. Tidak milih-milih kalau dukun dusta, kalau peruqyah tidak dusta. Ya sama-sama dusta. Di muamalah apapun kalau itu dusta ya tetap dikatakan dusta. Yang pertama Mas Faizar ini kalau menisbatkan kepada Imam Syafi'i maka dikatakan Mas Faizar ini telah berdusta. Atau memang Mas Faizar ini sebenarnya tidak hafal. Akan tetapi pengen dilihat alim, pengen dilihat hebat di depan jamaahnya. Sehingga hafalan yang sudah mungkin lupa dia atau memang dia tidak ngerti, dia langsung membacakan saja. Padahal menurut saya andaikan Mas Faizar ini membacakan cukup terjemahannya saja itu lebih assalam atau lebih selamat itu menurut saya. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, Mas Faizar ini ketika mentabyin ibarat tersebut atau ketika menjelaskan atau menjabarkan ibarat tersebut itu salah. Karena Mas Faizar ini ketika dia menisbatkan bahwasanya min ahlil adalah ini kan dia mengkategorikan salah satunya atau yang masuk di dalamnya adalah santri, kemudian kiai.
Jadi kalau ada santri atau kiai yang mengaku dirinya dapat melihat jin, maka syahadahnya itu tidak diterima dan tidak boleh mengambil sanad ilmu atau ilmu darinya. Ini yang keliru. Di dalam nasul ibarat tersebut tidak ada atau tidak mengatakan ketika seseorang itu diruddat syahadatuhu, maka tidak boleh mengambil sanad ilmu atau ilmu dari orang tersebut. Itu tidak ada. Ini salah satu atau bukti ketidakjujuran Mas Faizar. Padahal Mas Faizar ini seharusnya dia harus jujur di dalam bidang ilmiah karena dia adalah panutan bagi jemaahnya. Tentu dia harus jujur di dalam bidang ilmiah, tidak boleh dia kizbun terhadap jemaahnya. Jadi di dalam nasul ibarat tersebut tidak ada mengatakan bahwasanya, apalagi dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, itu tidak ada yang menyatakan bahwasanya ketika seseorang itu tidak diterima syahadahnya, maka tidak boleh kita mengambil sanad ilmu atau ilmu dari orang tersebut. Itu tidak ada. Imam Syafi'i tidak mengatakan seperti itu. Kenapa kok perlu kita untuk koreksi? Karena ketika Mas Faizar di awal dia mengutip pendapat Imam Syafi'i, seakan-akan penjelasan yang tidak boleh mengambil sanad ilmu atau ilmu dari orang yang sudah ditolak syahadahnya itu seakan-akan dari Imam Syafi'i. Ini namanya itu adalah talbis, mengaburkan. Itu yang bahayanya dari Mas Faizar ini. Menurut saya Mas Faizar ini ya perlu untuk dikoreksi. Jamaahnya jangan baper. Dia harus diterima kalau Mas Faizar ini salah. Dan perlu untuk dijelaskan juga yang dimaksud ditolak syahadahnya di dalam kasus itu, ketika seseorang sudah ditolak syahadahnya bukan berarti semua urusannya itu ditolak, dalam artian tidak boleh mengambil apapun dari orang tersebut. Dalam konteks yang lain itu tetap berlaku. Contoh begini, ketika seseorang ini ditolak syahadahnya, maka misalnya di ahlul adalah, misalnya dia santri, ketika dia membagi satu warisan atau suatu masalah dengan benar, maka tetap dikatakan itu berlaku, tetap benar, bukan ditolak. Hanya yang ditolak kalau dia memang mengaku-ngaku melihat jin, hanya diruddat syahadah. Dalam kasus apa diruddat syahadatu atau ditolak syahadahnya? Di dalam Islam itu atau di dalam syariat ini atau di dalam fikih itu ada muamalah yang membutuhkan kepada saksi. Dan saksi ini di dalam fikih itu harus memenuhi beberapa kriteria. Misalnya tidak banyak berbohong. Makanya seorang yang mengaku melihat jin itu kan dianggap suatu perbuatan dusta. Jadi persaksian orang yang seperti ini tidak diterima atau tidak dianggap atau dibatalkan. Sehingga dalam kasus muamalah yang seperti ini yang butuhkan kepada syahadah, maka orang yang seperti ini nanti syahadahnya tidak berlaku atau ditolak. Jadi muamalahnya nanti tidak sah. Jadi yang benar keterangannya atau penjelasan seperti itu. Yang intinya Imam Syafi'i tidak mengatakan bahwasanya ketika seseorang ditolak syahadahnya maka tidak boleh mengambil sanad ilmu atau ilmu dari orang tersebut. Imam Syafi'i tidak mengatakan seperti ini. Tapi Mas Faizar itu mentalbis akan penjelasan ini dari Imam Syafi'i, sehingga orang yang ada di sampingnya yang kurang paham mungkin terhadap ibarat atau terhadap Islam dan para jamaahnya menganggap itu adalah penjelasan dari Imam Syafi'i. Semoga ini menjadi ibrah buat kita semua, bahwasanya kalau kita itu menjadi panutan seseorang atau bagi jemaah kita atau bagi santri kita, kita harus jujur terhadap apa yang kita sampaikan, harus ilmiah. Kalau di dalam ilmu yang itu harus disampaikan, disampaikan saja. Tidak perlu kita untuk menutupi dan tidak boleh kita untuk ta'assub pada seseorang. Jika seseorang itu salah, siapapun tetap kita anggap salah. Jika seseorang itu berdusta, siapapun dianggap dusta. Misalnya mau dukun, mau ustadz, maka tetap samakan itu adalah pendusta. Jika dukun misalnya berdusta, dianggap ini adalah pendusta. Tapi ketika seorang ustadz atau seorang peruqyah dia berdusta misalnya, kita anggap dia sebagai bukan pendusta atau lumrah. Ini berarti kita tidak fair dalam menilai seseorang itu benar atau tidak benarnya, dusta dan tidak dustanya. Jadi menurut saya kita itu dalam menilai seseorang jangan ta'assub. Kalau dia salah katakan salah, kalau dia benar katakan benar. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kalau si setan merah, ting, ini ilmu putih, ilmu merah, gobol. Ilmu apa? Kamu hipnotis saya, kalau bisa hipnotis saya bayar 1 miliar kamu. Aksi pesulap merah membongkar kedok perdukunan menuai kontroversi. Beberapa tokoh mendukung, banyak juga yang tidak setuju dengannya.
Ia membongkar praktek perdukunan yang mengandung dugaan unsur penipuan itu. Dalihnya adalah untuk mengedukasi masyarakat. Berkali-kali ia membuat video dengan menampilkan trik-trik yang digunakan dukun, entah untuk mengobati orang, mengusir roh jahat, dan jasa perdukunan lainnya. Ketika datang orang-orang manusia seperti si setan merah yang membuat rata semua ini, Anda anggap sebagai pahlawan. Anda anggap sebagai pahlawan. Itu tidak. Gus Arya mengakui kalau ilmu putih itu memang ada, namun kembali ia terlihat ngata-ngatain pesulap merah, hingga akhirnya keluar pernyataannya soal tantangan kepada pesulap merah. Saya yakin Anda ini dulu, wallah demi Allah, saya memang tidak percaya yang seperti itu, tapi saya pernah ngaji dan saya mengimani itu dan meyakini itu. Ilmu putih itu ada. Lah kalau si setan merah, ting, ini ilmu putih, ting, ilmu hitam, disikat semuanya. Tidak ada ilmu hitam dan ilmu putih, karena ini adalah ilmu merah. Topol! Ilmu apa? Kamu hipnotis saya, kalau bisa hipnotis saya bayar 1 miliar kamu. Siapa yang mau hipnotis saya? Bisa buktikan bahwa Anda adalah ahli hipnotis atau Anda seorang ahli hipnosis? Buktikan, hipnotis saya bayar 1 miliar.